Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4 dengan satu tema, menerima berkat Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti rindu diberkati. Siapapun dia pasti rindu menikmati berkat Tuhan dalam kehidupannya yang membuat dia berbahagia, bersukacita dalam hidupnya. Nah, dari bagian firman Tuhan ini kita akan melihat apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menerima berkat Tuhan. Ada dua hal penting yang kita akan lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, supaya kita menerima berkat Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mengingat ajaran Tuhan. Ayatnya yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dikatakan jangan melupakan ajaranku, berarti kita disuruh untuk mengingat ajaran Tuhan. Nah, artinya kita mengingat ajaran Tuhan, itu berada dalam pikiran kita. Kita pikirkan, kita renungkan terus, tidak dilupakan. Nah, mengingat ini merupakan unsur yang penting dalam proses pendidikan. Orang tua atau guru tentu senang sekali bila anak atau muridnya mengingat segala pengajaran yang diberikan. Tindakan mengingat memperlihatkan penghargaan anak didik, memperlihatkan penghargaan kepada orang tua atau kepada guru mengajar dia. Namun yang terutama, hal itu menunjukkan bahwa segala pengajaran yang telah mereka berikan tidak sia-sia. Nah, dalam penulis Amsal di sini menghimbau supaya mengingat apa yang disampaikan, memiliki niat atau memiliki minat. Kalau orang punya minat, maka dia akan berusaha mengingat dengan baik. Nah, pertanyaannya di sini, apa ajaran Tuhan? Yaitu janganlah meninggalkan kasih dan kesetiaan. Di dalam ayatnya yang ketiga, dua kata yang terpisah tapi sesungguhnya berkaitan erat, yaitu kasih dan kesetiaan. Kasih tanpa kesetiaan adalah fata morgana, indah tapi tidak nyata dan mudah menghilang. Sebaliknya, ditunjukkan juga kesetiaan tanpa kasih adalah perhambaan belaka, hampa kenikmatan namun syarat dengan kewajiban. Nah, jika ada dua-duanya, itulah hidup indah dan bahagia. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Tuhan meminta kita mengalungkan kasih dan kesetiaan itu di leher kita. Artinya di sini mengalungkan, kalung adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang ingin dimiliki setiap orang. Nah, di leher di sini menunjukkan adalah tempat yang gampang dilihat semua orang. Jadi artinya di sini menunjukkan hidup kita yang indah dapat dilihat orang lain dan menjadi teladan. Nah, sebagai Bapa, ia penuh kasih dan setia. Itu sebabnya ia mengharapkan agar kasih dan kesetiaannya pun menjadi ciri utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan,
Milikilah kerinduan, milikilah niat, minat mengingat ajaran Tuhan, yaitu kasih dan kesetiaan. Memiliki hubungan yang intim dengan Allah dan tetap mengasihi Allah dalam keadaan apapun. Itu yang pertama. Ketika kita ingin menikmati berkat Tuhan, maka kita harus mengingat ajaran Tuhan. Yang kedua adalah memelihara perintah Tuhan. Di dalam ayatnya yang pertama B dikatakan, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, artinya di sini kita memelihara perintah Tuhan adalah menjaga dan merawat dengan baik, dirawat dengan baik-baik, membuat bertumbuh. Intinya bahwa kita melakukan perintah Tuhan dalam perbuatan. Jadi ditunjukkan secara nyata kalau kita melihat dalam ayat-ayatnya yang selanjutnya, sahabat musafir bisa membaca di dalam ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang kesembilan. Di sini menunjukkan bagaimana kita memelihara perintah Tuhan yang ditunjukkan dalam perbuatan kita. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang kelima A, ditunjukkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, yang artinya kita tidak menyembah Allah lain. Ini menunjukkan memelihara perintah Tuhan. Juga dikatakan di dalam ayatnya yang kelima B, tidak menganggap diri lebih pintar dari Tuhan. Dalam segala hal tetap mengandalkan Tuhan. Ditunjukkan juga dalam ayatnya yang ke-6a. Di sini mau menunjukkan bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Allah, melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ini juga menunjukkan bahwa kita memelihara perintah Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7a, kita harus rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Dalam ayatnya yang ke-7b, kita takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bahkan dalam ayatnya yang ke-9, kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Entah kita memiliki harta, kita memiliki hasil pertama misalnya dalam usaha kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Itu menunjukkan juga bahwa kita memelihara perintah Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang memelihara, yaitu merenungkan dan melakukan perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan dalam firman-Nya di Alkitab, mari kita renungkan dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat dari Amsal yang kita baca ini, kita mengingat ajaran Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ada hasilnya. Hasilnya adalah bisa kita lihat dengan jelas di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-10. Dari Amsal pasal 3 ayat 2 dan ayatnya yang ke-10, kalau kita mengingat ajaran Tuhan dan memelihara perintah Tuhan, maka anugerahnya, berkatnya apa? Ayatnya yang kedua, kita panjang umur, kita lanjut usia. Dalam masa dewasa kita, dalam masa tua kita, dianugerahkan Tuhan berkat umur panjang itu. Kemudian dikatakan juga kita akan menikmati sejahtera. Artinya aman, sentosa, dan makmur. Selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Dan dalam ayatnya yang ke-10 kita melihat bahwa ketika kita mengingat ajaran Tuhan dan memelihara Tuhan, memelihara perintah Tuhan, maka dipenuhi bahkan dilimpahkan kebutuhan hidup kita. Sukacita terus dianugerahkan kepada kita. Nah, inilah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita, di mana ketika kita rindu menerima berkat Tuhan, maka mari kita harus mengingat ajaran Tuhan, kita harus memelihara perintah Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia, di mana Dia akan mengalirkan berkat-berkat-Nya yang melimpah dalam hidup kita.
Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Biarlah firman ini dapat dimengerti dengan baik, terlebih ya Tuhan, kami praktekkan dalam hidup kami, sehingga kami akan menyaksikan sebagai anak-anak-Mu yang terus mengingat ajaran-mu Tuhan, bahkan terus mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami memeliharanya dengan begitu indah Tuhan dan melakukannya, maka kami akan menikmati berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.